Oke deh, kali ini Mendikri akan membahas soal UKM PPD yaitu bagian IKM ya, Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini Mendikri akan membawakan 15 contoh soal UKM PPD. Oke ya, kita lanjut saja untuk membahas soalnya. Oke, soal nomor 1. Di sini pertanyaannya, termasuk dalam level pencegahan apakah tindakan yang dilakukan oleh pihak puskesmas tersebut? Jadi ditanyakan adalah level pencegahannya. Ya, Puskesmas A akan melakukan kegiatan imunisasi dasar untuk balita di wilayah kerjanya sebagai bentuk partisipasi terhadap program Kementerian Kesehatan Indonesia. Termasuk dalam level pencegahan apakah? Jadi, di sini kata kuncinya adalah kegiatan imunisasi. Ada suatu kegiatan. Ya, jadi ini termasuk level pencegahan dari specific protection. Jadi, level pencegahan itu ada 5 level ya. Level 1, level 2, level 3, 4, dan juga 5. Ada juga yang membagi menjadi primer, sekunder, dan tersier. Di mana primer ini ada health promotion yang termasuk level 1 dan juga specific protection yang termasuk level 2. Kemudian ada early diagnosis and prompt treatment, itu pada pencegahan sekunder termasuk level 3. Dan level tersier, level 4 dan level 5 itu ada disability limitation dan juga rehabilitation. Oke, di sana keyword-nya adalah memberikan suatu kegiatan, memberikan suatu dikatakan memberikan suatu benda, kegiatan seperti itu ya kepada orang-orang yang beresiko. Ya. Jadi kalau di primer ini kan ada 2, health promotion dan juga specific protection. Ya, di health promotion itu subjeknya adalah semua orang sehat. Ya, semua orang sehat, sakit itu disamakan. Misalnya terjadi promosi kesehatan di desa seperti itu ya. Nah, untuk yang kasus specific protection artinya diberikan pada orang-orang yang memiliki risiko. Siapa aja? Misalnya pemberian kondom pada pekerja seks ya. Kemudian pada daerah-daerah yang endemis malaria misalnya diberikan kelambu atau obat nyamuk ya. Kemudian pada saat sekarang ini ya di era COVID-19, jadi kita semua sebagai orang yang berisiko untuk menderita COVID sehingga diberikanlah suatu vaksin. Itu merupakan specific protection. Caranya gimana? Nanti di soal kalau misalnya ada suatu kegiatan berupa pemberian alat, ya pemberian kegiatan seperti itu lebih kepada suatu populasi atau orang yang berisiko, itu kita jawab adalah specific protection. Kalau yang sekunder ini ada 2 ya, tapi dijadikan 1 di sini, early diagnosis and prompt treatment. Jadi di sini contohnya adalah screening. Ya, misalnya pasien ibu-ibu ya, misalnya orang-orang ibu-ibu itu screening kanker payudara ya, misalnya melakukan IVA ya seperti itu. Ya, di sana masuk di early diagnosis and prompt treatment. Misalnya sudah ada gejala ya, benjolan pada payudaranya, kemudian dilakukan screening ya. Kalau misalnya iya atau benar itu mengarah ke kanker payudara, ya dilakukan langsung prompt treatment-nya, pengobatan awal untuk mencegah disability limitation-nya ini ya, mencegah ke tersiernya ini. Kalau misalnya sudah penyakitnya ini kronis misalnya ya, seperti penyakit DM
penyakit jantung koroner, itu kita cegah agar tidak terjadi perburukan, ya, disability limitation. Oke. Nah, ini sudah termasuk tahap pencegahan tersier. Pasiennya sudah sakit. Kemudian kalau yang paling terakhir ini adalah rehabilitation. Di sini dalam meningkatkan quality of life, ya, mencegah komplikasinya. Misalnya rehabilitasi pasca stroke. Jadi ada kata-kata rehabilitasi itu udah termasuk pencegahan tingkat akhir atau di level 5. Oke. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Pertanyaannya, apakah prinsip dokter keluarga yang diterapkan dokter tersebut? Nyonya Y, 30 tahun, datang mengeluhkan nyeri kepala yang dirasakan setiap menstruasi. Dokter yang menangani pasien tersebut menggali informasi terkait aspek lain penyakit yang mendasari keluhan pasien tersebut dan mengobatinya. Jadi pertanyaannya, apakah prinsip dokter keluarga? Ya, di sini kata kuncinya adalah menggali informasi terkait aspek lain penyakit. Ya, jadi di sini aspek lain penyakit tidak hanya mengobati aspek fisik, tapi juga mengobati aspek misalnya mentalnya seperti itu. Ya, jadi ingat prinsip dokter keluarga itu ada 5. Yang pertama itu komprehensif atau nama lainnya paripurna. Ya, jadi dokter keluarga itu selain untuk mengobati, dia juga melakukan promotif, preventif, dan juga rehabilitatif. Kemudian ada holistik atau menyeluruh, itu pada contoh kasus yang tadi ya, tidak hanya mengobati fisik, tetapi juga mental, sosial, dan juga spiritual pasien. Kadang dua hal ini sering kebalik ya. Ingat aja, komprehensif paripurna tidak hanya mengobati ya, tetapi mulai dari pencegahan sampai rehabilitatif. Kalau holistik atau menyeluruh, pasiennya sudah sakit, tetapi sakitnya digali lagi, apakah sakit mental, sosial, seperti itu ya. Kemudian kesinambungan atau kontinu, itu pelayanan yang terus-menerus, jadi dicatat, direkam medis, jadi tahu riwayat pasiennya seperti apa, riwayat keluarganya seperti apa. Ya. Kemudian koordinatif dan kolaborasi ini juga sering terbalik. Ya. Koordinatif, ada kata koor, yang mengkoordinir siapa? Yaitu dokternya. Sehingga yang disebut dengan koordinatif adalah hubungan kerjasama dokter dengan tenaga medis non-dokter. Bisa juga dengan dokter dan juga keluarga pasien atau pasien. Itu disebut dengan koordinatif. Kalau kolaborasi itu hubungan kerjasama dokter dengan sesama dokter ya, sesama TS seperti itu. Termasuk dokter umum dengan dokter umum ataupun dokter umum dengan dokter spesialis atau dokter spesialis dengan dokter spesialis ya. Kemudian lanjut kita ke nomor 3, yang pertanyaannya disebut apakah kejadian ini? Puskesmas melakukan surveillance di desa X terkait kasus diare. Didapatkan data sebelumnya itu 20 kasus, sedangkan sekarang 60 kasus. Ya, jadi ini adalah suatu outbreak. Kenapa? Karena dia meningkat lebih dari 50%. Ya, jadi kenapa outbreak atau KLB? Karena skalanya lokal. Ingat di sini adalah surveillance di desa. Jadi bukan termasuk dia epidemi ya, bukan termasuk epidemi karena epidemi itu dia skalanya itu nasional ya, atau disebut dengan wabah. Oke. Kalau endemi itu adalah penyakit yang selalu menetap di suatu tempat. Jadi insidensinya tidak ada nol ya. Contohnya malaria. Jadi terus-terusan ada. Oke.
Kemudian kalau pandemi itu epidemi yang terjadi dalam wilayah luas ya, skalanya itu negara-negara seperti sekarang pandemi COVID-19. Kemudian sporadik. Sporadik itu frekuensinya berubah-ubah, kadang ada, kadang enggak. Biasanya itu penyakit infeksi yang musiman misalnya DHF ya, dengue. Virus dengue itu biasanya terjadi pada musim penghujan ya. Setelah tidak ada musim penghujan biasanya dia menurun kasusnya seperti itu ya. KLB dengan epidemi atau wabah itu hampir sama, cuman skalanya yang berbeda. Lanjut ya, soal nomor 4. Tindakan yang dilakukan puskesmas tersebut adalah, ya, jadi puskesmas X mendatangi suatu pabrik kayu dan melakukan analisis. Ternyata di pabrik tersebut terdapat paparan bising 80 desibel dan jam pekerja pegawai 10 jam per hari. Jadi puskesmasnya memberi saran untuk mengurangi jam kerja pegawai. Ya, jadi clue-nya adalah mengurangi jam kerja. Itu merupakan suatu tindakan yang administrasi. Ya, jadi pengendalian resiko K3 keselamatan kerja ini ada 5. Oke. Untuk mempermudah mengingat, kita bagi 2 aja ya. Ada yang membuat tenaga kerjanya aman atau mengurangi paparan, atau membuat tempat kerja atau pekerjaannya aman, mengurangi bahaya. Bahayanya dikurangi atau tenaga kerjanya yang diberikan misalnya APD ya. Jadi mengurangi paparan di sana. Oke. Ya, kalau menyediakan APD itu paling bawah ya. Jadi karena 80 desibel misalnya yang seperti kasus tadi diberikan misalnya penutup telinga biar tidak bising. Itu namanya APD ya, tindakan pemberian APD. Kemudian masih untuk mengamankan tenaga kerja misalnya dengan administrasi, prosedurnya, aturannya yang dirubah ya. Jadi APD administrasi itu masuk ke tenaga kerjanya yang dibuat aman. Tapi kalau masih tidak bisa itu, ya mungkin alatnya yang diperbaiki atau dimodifikasi dulu. Atau tempat kerjanya yang dimodifikasi. Kalau enggak, diganti alatnya ya. Tempat kerjanya yang lebih aman diganti. Kalau memang enggak bisa lagi, ya udah eliminasi semuanya itu. Ya, eliminasi bahayanya. Jadi perancangan itu berupa modif, ya baru disubstitusi kalau nggak bisa ya diganti. Oke, jangan langsung diganti. Jadi ada tahapannya, mulai dari APD, administrasi, perancangan, substitusi, barulah ke eliminasi. Oke, lanjut ke soal nomor 5. Yang ditanya adalah jenis rujukan yang sesuai. Pasien datang ke IGD dengan keluhan nyeri abdomen kanan bawah yang dicurigai apendisitis. Kemudian dokter IGD tersebut merujuk pasien ke dokter spesialis bedah dan menyerahkan wewenang sepenuhnya kepada dokter spesialis bedah. Di sini clue-nya adalah menyerahkan wewenang. Jadi ini termasuk rujukan cross. Ya, jadi rujukan dokter ini ada yang dibagi menjadi interval, kolateral, cross, dan split. Di mana kalau interval itu ada interval waktunya, menitip sementara pasiennya. Jadi pasiennya dititip sementara ya, misalnya dokternya akan melakukan studi ke Jakarta selama beberapa hari. Ya, kemudian dititip pasiennya kepada TS yang lainnya, teman dokternya. Tapi pasien ini masih menjadi tanggung jawab dokter sebelumnya. Ya, hanya dititip sementara, itu namanya rujukan interval. Kemudian rujukan kolateral, ya konsul. Itu artinya dokter umumnya konsul kepada dokter spesialis untuk standar kompetensi yang tidak bisa dilakukan oleh dokter umum sehingga dirujuk ke dokter spesialis. Tapi
pasien ini masih dalam pemantauan dokter umum. Misalnya ya, ada pasien hipertensi datang ke klinik dokter umum, kemudian karena dokter umumnya ini curiga ya, kemungkinan pasiennya ini ada retinopati hipertensi. Akhirnya dia merujuk ke dokter mata. Tapi nanti dokter umumnya masih merawat hipertensinya ya. Jadi itu masih dalam pemantauan dokter umum. Kemudian cross. Cross artinya silang, sudah tidak lagi. Ya, jadi sepenuhnya dirawat oleh dokter yang dikonsulkan, ya, yang seperti kasus tadi. Kemudian ada namanya split. Split itu dibagi ya, atau rawat bersama. Jadi satu pasien itu dirawat oleh beberapa dokter spesialis. Misalnya pasien DM nanti ada dirawat oleh kardiologis ya, karena mungkin punya masalah di kardionya, dirawat oleh dokter mata ya, seperti itu. Oke, itu namanya split. Lanjut ya ke soal nomor 6. Apakah desain penelitian yang cocok? Jawabannya adalah desain. Seorang dokter akan melakukan sebuah penelitian dengan melakukan intervensi berupa memberikan regimen baru suplementasi gizi terhadap balita di lingkungan puskesmasnya. Dan dilakukan pemantauan selama 1 tahun ke depan. Hasilnya akan dibandingkan dengan suplementasi standar yang sudah diberikan pada balita lainnya. Jadi clue-nya di sini adalah pemantauannya yang ke depan ya, selama 1 tahun. Jadi yang cocok atau yang sesuai adalah desain penelitian cohort ya, khususnya yaitu cohort prospektif. Jadi nanti ada cohort itu ada retrospektif dan juga prospektif. Tapi yang digunakan biasanya itu yang prospektif ya, kalau ada di soal cohort gitu aja artinya cohort prospektif ya, jarang mengeluarkan kata-kata cohort retrospektif. Sebenarnya itu ada ya, retro sama prospektif. Jadi ada 3, nanti ada cross-sectional, case control, dan cohort. Ya, nanti dibedakan berdasarkan waktu, pengumpulan data, faktor risiko, kelebihan, kekurangan, hubungan kausal, dan juga bias. Kalau cross-sectional itu yang paling sederhana ya, singkat. Saat itu juga, jadi datanya dikumpulkan sekali saat itu juga ya, serentak. Jadi kita nggak bisa tahu mana duluan faktor risiko sama disease-nya. Mereka itu terjadi bersamaan. Kelebihannya ya karena sekali cepat itu murah dia ya, simple. Namun kekurangannya berupa hubungan kausalnya yang lemah. Kita nggak bisa mencari hubungan kausal ya sekuat cohort ya. Hubungan kausalnya nanti diinterpretasikan dengan prevalence risk ya, atau PR. Kemudian biasnya di sini adalah bias diagnosis karena dilakukan serentak. Jadi faktor resiko dan disease ini bersamaan sehingga biasnya di sini adalah diagnosisnya. Oke. Kemudian case control itu penelusuran lampau. Jadi namanya aja case control. Ada case-nya, ada kontrolnya. Jadi digolongkan dulu. Case itu yang sakit, kontrol yang sehat. Kemudian ditelitilah faktor risikonya. Ya mundur diteliti. Sudah ada disease-nya. Baru dilihat faktor risikonya. Ini kelebihannya pada penyakit yang jarang, kemudian yang waktunya cepat, ya bukan yang bertahun-tahun, tapi ya waktunya cepat. Misalnya inkubasi, misal penyakit infeksi ya, inkubasinya cepat, itu bagus menggunakan case control. Hubungan kausalnya lebih bagus daripada cross-sectional, namun masih lebih bagus lagi cohort ya. Hubungan kausalnya dinyatakan dalam odds ratio atau OR. Biasnya apa? Ya, karena ini mengingat atau penelusuran lampau, jadi biasnya berupa bias recall. Ya, jadi keterbatasan dalam mengingat, tidak semua orang itu bisa mengingat sedetail-detailnya. Jadi ingat, case control itu biasnya recall. Kemudian kalau cohort itu penelusuran lampau, misalnya rekam medisnya ya. Di sini
Bedanya adalah rekam medis, belum ada case ya, masih ada faktor resikonya. Oke. Kohort prospektif kita tekankan di sini ya, penelusuran masa datang bisa bertahun ya, bulan, periode ke depan intinya. Awalnya semua subjek ini sehat, kemudian ada faktor resiko, diberi paparan faktor resiko misalnya, dilihat ada nggak disease yang terjadi. Ya, kelebihannya apa? Keseragaman observasi. Ya, jadi kita bisa memantau apa saja yang mempengaruhi ya, faktor resikonya diseragamkan. Hubungan kausalnya ya kuat. Kekurangannya ya etik ya, karena pasiennya awalnya sehat, kemudian terpapar seperti itu, kemudian waktunya yang lama dan memerlukan banyak pastinya dana ya, jadi mahal. Hubungan kausalnya dinyatakan dalam relative risk atau RR. Biasnya apa? Ya biasnya adalah follow up. Jadi tidak gampang ya melakukan penelitian yang begitu panjang bertahun-tahun ya, sampai subjeknya itu benar-benar utuh dari awal sampai akhir. Bisa aja loss of follow up atau pasiennya pindah tempat tinggalnya atau pasiennya sudah meninggal, tidak mau lagi melakukan penelitian seperti itu. Oke. Nah, soal nomor 7 ditanya hubungan kausal ya, yang tadi itu pertanyaannya, dokter ingin mengetahui hubungan antara kepatuhan kontrol pasien TB dengan tingkat pengetahuan pasien. Dokter tersebut akan mengikuti perjalanan pengobatan pasien selama 5 tahun ke depannya. Ini mengikuti selama 5 tahun. Berarti ini adalah suatu kohort ya, kohort prospektif. Hubungan kausalnya dinyatakan dalam relative risk atau RR ya. Yang ini relative risk. Lanjut ya, soal nomor 8. Skema pembiayaan pasien tersebut termasuk jadi seorang ibu hamil usia kehamilannya 38 minggu datang ke vaskes pertama ya, pratama dan melakukan persalinan. Biaya persalinan tersebut ditanggung oleh BPJS. Jadi dia datang dan bersalin di vaskes 1 dan ditanggung oleh BPJS. Jadi skema pembiayaan pasien tersebut adalah kapitasi. Ingat ya, kapitasi itu di vaskes primer. Jadi dokter atau puskesmas itu sudah dibayar terlebih dahulu oleh BPJS ya, sesuai dengan jumlah penduduk yang ada. Kalau di vaskes rujukan misalnya di RS, itu bagaimana? Itu namanya INACBJS ya, atau biasa dikenal case based group atau case mix ya. Jadi dokter ini dibayar per paket penyakitnya. Misalnya apendisitis, biaya operasi apendisitis itu sudah ditentukan segitulah. Tergantung nanti dokternya mau memakai obat seperti apa, yang penting sudah dipaketkan bahwa biaya apendisitis itu sekian ya. Kalau yang non BPJS itu ada out of pocket, itu bayar pakai uang sendiri tanpa adanya asuransi. Kemudian fee for service misalnya ya, asuransi itu membayar ke klinik atau RS sesuai biaya perawatan. Jadi tetap memakai asuransi namun bukan BPJS, namanya fee for service. Oke, kalau reimbursement itu pasiennya itu nalangin dulu ya, bayar dahulu baru mengajukan klaim ke asuransi. Nanti asuransinya yang akan mengganti rugi sebesar berapa pasiennya membayar ya. Oke. Lanjut nomor 9 ditanya adalah berapa nilai sensitivitas. Ya, jadi dokter ini melakukan uji sensitivitas dan spesifisitas ya terhadap jenis pemeriksaan penunjang yang digunakan untuk mendeteksi kasus kanker paru dengan menggunakan pemeriksaan X. Ya.
Jadi berikut uji diagnosisnya. Jadi diagnostik X itu yang baru di sini. Kemudian uji diagnostik gold standarnya ditaruh di atas, didapatkan hasil seperti ini. Ditanya sensitivitas. Ya, kalau sensitivitas, spesifisitas dia turun ya di antara dua tabel ini atau dua tabel ini ke bawah dia. Oke. Ya. Sensitivitas itu A per A tambah C. Ingat yang dipakai A-nya. Kalau spesifisitas itu D-nya yang dipakai ya, bukan B. D per B tambah D. Jadi kalau ditanya spesifisitas yaitu 60 per 110 gitu ya. Oke, kemudian ada nilai duga positif atau positif predictive value ya, atau probabilitas seseorang menderita penyakit jika uji diagnosisnya positif, atau NDN atau negative predictive value ya. Itu probabilitas seseorang tidak menderita penyakit apabila diagnostiknya negatif. Nah, NDP dan NDN itu ke samping ya, sama dipakainya A dan D juga. A per A tambah B atau D per C tambah D. Kalau positif palsu, yang palsu-palsu dipakai B dan C ya, dan dia ke samping. Ya, kalau positif palsu berarti B per A tambah B. Kalau negatif C per C tambah D. Seperti itu ya. Kalau namanya positif palsu, itu artinya dia dikatakan positif, padahal subjeknya sehat. Ya, kalau negatif palsu dikatakan negatif, padahal subjeknya adalah sakit. Oke, ya. Kita lanjut ke soal nomor 10. Metode sampling apakah yang digunakan? Jadi seorang dokter melakukan penelitian tentang pola hidup bersih dan sehat atau PHBS terhadap kejadian diare di suatu wilayah. Dokter tersebut hanya melakukan wawancara terhadap pasien diare yang berobat ke puskesmas. Ya, jadi clue-nya di sini ada hanya melakukan wawancara terhadap pasien diare yang berobat ke puskesmas. Berapa ada pasien diare segitu dilakukan wawancara. Jadi ini merupakan suatu non-probabilitas ya, tidak ada acaknya. Oke. Berupa convenient atau aksidental atau konsekutif ya, kebetulan, asal comot atau siapa yang ada itu yang dipakai. Ya, itu adalah accidental sampling. Jadi ada banyak sampling nanti ya, ada probabilitas sampling dan non-probabilitas sampling. Kalau total itu semua orang dimasukkan. Ada 100 orang di desa itu 100 orang dimasukkan sampelnya. Kalau purposive itu hanya memenuhi syarat tertentu yang digunakan dokternya atau penelitinya sudah memiliki kriteria-kriteria yang bisa dijadikan subjek. Kemudian yang snowball itu pada kasus yang susah dicari ya, misalnya satu subjek rekrut subjek lain. Ya, contoh LGBT misalnya, mengajak temannya ikut penelitian, temannya ajak lagi. Ya, seperti misalnya penelusuran kasus narkoba ya, ditanya, "Ini siapa yang memberi narkoba?" Dibilang temannya si A misalnya. Dicari temannya si A, siapa? Lagi temannya si B gitu ya. Itu namanya snowball, semakin besar, semakin besar. Kalau kuota ada perkiraan atau jumlah tertentu. Jadi dokter atau peneliti itu sudah memikirkan berapa harus diambil sampelnya ya. Ada misalnya 100, perlu 100 sampel ya, berusaha sampai dapat 100 sampel. Oke. Nomor 11, nah ini ditanya adalah uji yang dapat digunakan. Jadi seorang dokter akan melakukan penelitian dengan melihat hubungan antara penggunaan kontrasepsi oral dengan kejadian melasma pada wanita usia subur di desa M. Ya, data pengguna kontrasepsi oral dijabarkan menjadi ya, tidak, ya, nominal dikotom namanya ya. Sedangkan kejadian melasma dijabarkan menjadi melasma atau tidak. Ya, sama, nominal dikotom.
Apakah uji? Ya, di sini melihat hubungan ya. Ada kata-kata melihat hubungan. Jadi caranya adalah ini. Jadi ada 3 hal di sini ya. Ada hubungan. Cuman tahu ada nggak hubungan atau pengaruh? Ya. Atau nanti mau mencari berapa sih besarnya? Atau mau mencari siapa atau apa yang paling berpengaruh ya. Tapi ini termasuk ke kategori 1 ya kasusnya ini. Karena hanya mencari hubungan. Ya, nggak mencari besarnya, nggak mencari apa yang paling pengaruh, nggak. Jadi fokus ke yang pertama. Kalau yang pertama yang dilihat ada variabel independennya, jangan variabel dependen. Di sini variabel independennya adalah variabel faktor resikonya di sini adalah apa? Kontrasepsi oral, ya dan tidak. Oke. Jadi itu merupakan suatu kategori. Kemudian lihat setelah tahu kategori itu lihat variabel dependennya apakah nominal, ordinal atau numerik. Sedangkan di sini kan melasma dan tidak. Berarti itu hanya nominal, bukan misalnya bukan melasma ringan, melasma sedang, melasma berat, misal seperti itu namanya ordinal ya, bertingkat. Ini kan ya dan tidak, berarti masuk ke yang ini, chi-square ya, karena variabel dengan 2 perlakuan, variabel independen 2 perlakuan. Ya, menggunakan kontrasepsi sama tidak. Oke. Kalau misalnya nanti ada pre-tes, post-tes gitu ya, sebelum dilakukan atau sebelum minum kontrasepsi oral dan setelah itu masuk nanti di atasnya. Atau variabel independennya dibagi menjadi lebih dari 2 ya. Atau misalnya menggunakan kontrasepsi oral, suntik, atau IUD. Itu kan 3. Ini masuk ke sini. Ini karena ada 2 variabel independennya, jadi masuk ke chi-square. Oke, lanjut ya. Nah, pertanyaan nomor 12 ini, jika merokok dan PPOK dinyatakan dalam nominal, maka uji statistiknya adalah dokter ingin melakukan penelitian guna mengetahui seberapa kuat. Jadi di sana seberapa kuat ya sebagai clue. Jadi itu termasuk ke kategori 2. Dan kalau kategori 2 dilihatlah variabel dependent. Tapi di sini dikatakan semuanya adalah kategori ya. Nominal itu termasuk kategori. Kategori itu ada 2, nominal dan juga ordinal. Dependent kategori langsung aja. Ya, di sini hanya melihat variabel dependent. Di sini juga melihat variabel dependentnya saja. Kalau dia kategori ya sudah namanya korelasi Spearman. Kalau dia numerik ya korelasi Pearson. Nah, kalau yang ini ya misalnya yang 1, kalau variabel independennya sudah numerik, dia ke sini dia. Ya, ke sini tabelnya jadinya. Sama kayak tabel besar atau kuat hubungan ya, tanda panahnya ini. Oke. Jadi ini jawabannya korelasi Spearman. Oke. Nomor 13. Ya, apa jenis pembayaran yang dimaksud tersebut? Jadi metode pembayaran di fasilitas tingkat lanjut dan vaskes pertama ini berbeda. Pada vaskes lanjut, misalnya pada RS itu, cara pembayaran berdasarkan penggolongan diagnosis. Ya, itu tadi sudah dijelaskan adalah INACI-BIJIS atau case based group atau namanya case mix. Ya, yang B jawabannya. Oke, yang ini ya. Karena dia BPJS. BPJS itu ada 2, nanti di primer ataupun di vaskes rujukan. Ya, primer itu kapitasi, rujukan di RS itu INACI-BIJIS. Oke, lanjut. Soal nomor 14 ya. Termasuk dalam posyandu apa? Ya,
Puskesmas memiliki program posyandu dengan jumlah kader lebih dari 5 orang dan program posyandu terselenggara lebih dari 8 kali per tahun dengan cakupan program lebih dari 50%. Dana sehatnya berapa? Kurang dari 50%. Termasuk dalam posyandu. Oke, di sini jawabannya adalah yang purnama ya. Ya, yang C jawabannya. Nah, kalau misalnya lihat tingkatan posyandu ada 4, Pratama, Madya, kemudian Purnama, dan Mandiri. Ya, PMPM, tapi ingat P-nya berbeda ya, Pratama dan Purnama. M-nya juga beda, Madya atau Mandiri. Kalau melihat itu kita bagi 2 aja, lihat dari jumlah kadernya aja deh dulu. Kalau udah lebih dari 5, kita pikirkanlah Purnama atau Mandiri. Kemudian yang membedakan apa mereka? Dana sehatnya kita lihat ya. Dana sehatnya itu kalau yang kurang dari 50% adalah Purnama, kalau lebih dari 50% adalah Mandiri. Oke. Jadi ini jawabannya adalah yang Purnama karena dana sehatnya kurang dari 50%. Oke. Yang terakhir ya, soal nomor 15. Jadi, jenis pelayanan yang diberikan oleh dokter. Seorang ibu membawa anak usia 5 tahun untuk memeriksa hasil tes tuberkulin ya. Tes TB itu. Hasilnya negatif. Skor TB kurang dari 6. Ibu pasien mengaku sedang menjalani pengobatan TB aktif. Dokter merekomendasikan menggunakan profilaksis dan kontrol 1 minggu lagi. Jadi, dokternya tidak hanya mengobati, tapi juga memberikan suatu profilaksis atau preventif. Ya, jadi ini merupakan suatu pelayanan yang paripurna atau komprehensif. Ya, jadi prinsip dokter keluarganya termasuk itu yang paripurna. Oke, itu ya 15 jenis soal UKM PPD bagian IKM. Semoga bisa membantu kalian dalam memahami dan menjawab UKM PPD nantinya. Terima kasih.